Oke, kita akan melanjutkan lagi. Di sini kita sekarang akan coba install keperluan lainnya ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah selesai menginstal WordPress. Sekarang WordPress-nya sudah bisa kita akses dan bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini merupakan halaman default dari WordPress kita gitu. Nah, eh, sekarang kita akan coba login ke dalam website kita gitu. Nah, karena ini merupakan halaman publiknya yaitu halaman front yang nantinya akan diakses sama banyak orang, sama semua orang gitu kan. Nah, bagaimana cara kita bisa mengisi konten? Tentu kita harus login dulu ke dalam website ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah sering buka website-website, misalkan website-website kampus gitu ya, atau website-website kampus kita sebelumnya, di situ kan ada tertera, ada tersedia banyak sekali konten dalam jenis gambar, kemudian ada dalam bentuk artikel atau blog gitu. Kemudian ada video dan jenis-jenis konten lainnya gitu. Ada file PDF gitu, ada file yang bisa di-download dan sebagainya. Nah, konten-konten itu diupload sama admin atau mungkin pengelola website gitu ya. Nah, tentu untuk bisa melakukan itu kita harus login dulu ke dalam website. Nah, dalam hal ini kita sebagai pemilik website, kita pemilik web gitu, atau kita sebagai adminnya langsung, kita harus login dulu. Silakan buka halaman login itu dengan cara ketikkan nama domain teman-teman di sini ya. Setelah itu diikuti di belakangnya dengan garis miring atau slash ya, wp strip admin. Nah, kayak gini. Silakan di enter. Nanti kita akan diarahkan ke halaman login website kita seperti ini. Nah, silakan teman-teman isi username sama password yang sudah kita buat pada saat melakukan instalasi WordPress kemarin di cPanel. Ya, habis itu kita klik login. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini deh ya. Oke. Nah, ini merupakan halaman dashboard Welcome to WordPress dari si WordPress ini gitu ya. Karena kita baru selesai menginstal, jadi di sini ada pesan welcome-nya atau selamat datangnya di WordPress versi 6 gitu ya. Versi 6.0.1 ini bisa kita close atau dismiss. Nah, ini merupakan halaman dashboard dari website kita gitu ya. Website yang akan kita bangun pakai WordPress ini gitu. Nah, jadi di halaman admin ini yang bisa mengakses hanya kita sebagai pemilik web atau sebagai admin gitu. Adapun orang lain dia nggak akan bisa masuk ke sini kecuali dia punya hak aksesnya atau password, username passwordnya gitu. Jadi jangan sembarangan ngasih username password ke orang gitu ya. Kecuali kalau dia rekan tim kita, nah baru kita bisa membuatkan dia password baru nanti di sini. Nah, di sini mungkin saya perlu jelaskan sedikit gitu ya tentang apa saja yang ada di halaman admin gitu kan. Oke, tapi sebelumnya mungkin saya jelasin sedikit perbedaan antara halaman admin dengan halaman yang ada di depan ini, halaman front. Jadi halaman yang ini adalah halaman yang akan digunakan oleh user gitu, oleh pengguna kita gitu. Jadi nanti mereka bisa mengakses segala macam bentuk informasi dari sini sesuai dengan apa yang kita upload tentunya ya, yang kita pasang. Nah, cuman ini kan kita harus upload dengan cara kita harus login dulu di sini. Nah, di dalam hal ini, dalam kasus ini kita sepakati bahwa kita akan menyebut halaman ini sebagai halaman public atau front ya, bisa. Cuman di sini kita sepakati front aja ya. Ini kita sebut halaman front. Jadi nanti kita mau pindah ke halaman manapun di sini, tetap kita sebut saja namanya halaman front. Ini halaman belakang atau halaman admin ya. Nah, ini kita sebut halaman admin sekali lagi. Ini halaman admin. Ini halaman front. Oke. Balik lagi ke admin, di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada beberapa menu, tapi mungkin saya nggak akan jelaskan semua. Saya akan jelaskan yang penting saja, yang essence saja gitu ya. Di sini ada dashboard yang berisi informasi yang acak, biasanya yang mix atau campur. Di sini ada kesehatan website kita, informasinya ada di sini. Di sini ada untuk bikin quick draft dan sebagainya. Nanti silakan bisa dibaca-baca. Kemudian di sini ada updates. Jadi kalau klik dashboard nanti dia akan otomatis masuk ke home ini secara otomatis ya, karena ini merupakan menu pertamanya. Klik updates. Nah, di halaman updates ini nanti kita bisa mengetahui informasi plugins atau themes apa saja yang perlu diupdate
dan juga WordPress kita juga nanti update-annya akan muncul di sini gitu. Karena WordPress ini dia selalu diupdate ya. Jadi nanti bisa dicek pembaharuannya di sini gitu. Kemudian di sini ada menu post gitu. Nah, nanti di sini kita bisa melalui menu post ini kita bisa menambahkan atau membuat blog atau artikel baru gitu. Di sini ada media nanti yang berisi semua file yang kita upload ke dalam website, bisa berbentuk gambar, file ataupun video gitu. Di sini ada page yang akan kita gunakan untuk membuat semua page atau halaman yang kita butuhkan di dalam website kita. Salah satunya contohnya yang pernah saya jelaskan sebelumnya di video pertama, di situ ada beranda. Nah, nanti kita akan bikin dari sini, dari page. Kemudian di sini ada komen, di sini nanti biasanya berisi informasi-informasi komentar dari orang di website kita. Nah, ini mungkin nggak akan saya jelaskan, ini bawaan default dari WordPress pada saat kita install tadi melalui CC panelnya ya. Diinstalin otomatis. Di sini ada appearance. Nah, appearance ini berisi themes-themes yang tersedia yang sudah diinstal ya. Tinggal diaktifkan saja. Di sini ada 3 secara default dan kita saat ini sedang menggunakan yang ini gitu. Sehingga dia muncul kayak gini. Kalau misalkan kita ganti pakai yang ini, kita coba ya. Nah, kita coba yang ini, kita activate yang ini. Di sini saya refresh. Jadi untuk melihat sebuah perubahan itu harus di-refresh secara websitenya ya. Websitenya harus di-refresh. Nah, seperti ini dia sudah berubah tampilannya kayak gini. Karena tadi kita sudah melakukan penggantian themes di sini. Nah, oke, kita balikin lagi ke kondisi semula. Ini kita activate lagi supaya dia balik lagi ke tema burung ini. Kita refresh lagi di sini. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan Divi sebagai themes kita. Jadi kita nggak akan pakai ketiga-tiganya tema ini kita nggak akan pakai. Nanti kita akan install Divi. Setelah itu di sini ada plugins. Nanti dari plugins ini kita bisa menambahkan plugins tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya plugins untuk kebutuhan keamanan, plugins untuk caching, atau kemudian untuk mengkompres file dan sebagainya. Ada banyak sekali plugins di sini, ada sekian banyak. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti mungkin dalam proses saja saya jelaskan. Di sini ada menu user. User ini bisa berfungsi untuk menambahkan user baru sesuai dengan rules yang kita inginkan, misalnya sebagai admin, editor, subscriber atau yang lainnya. Terus di sini ada tools juga, nanti berisi informasi tentang apa nih? Ada theme file editor, plugin file editor, site health atau kesehatan website. Nanti bisa dicek, nanti bisa kita cek-cek dalam prosesnya ya. Di sini ada setting juga. Nah, kalau yang paling bawah ini fungsinya untuk menyembunyikan saja supaya dia lebih kecil, sidebar-nya. Jadi ini namanya sidebar menu ya, yang warna hitam ini. Dan ini nanti bisa kita ganti warnanya. Oke, itu saja mungkin di video perkenalan tentang WordPress ini gitu ya. Nanti kita akan masuk ke bagian instalasi. Oke, jadi kita sepakat ya, ini kita sebut halaman front dan ini kita sebut halaman admin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.